Mari sebelum mulai, mari kita melakukan doa pembuka oleh Habel. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Engkau telah mengumpul kami bersama di Zoom ini. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah kami. Berkati kami semua untuk berikan kelancaran juga, supaya tidak ada kendala dalam ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, shalom. Shalom. I want you to open the camera, please. Biar kami bisa melihat ini muka-mukanya. Ayo Nino, kamu di mana Nino? Aku sih udah izin ya. Oh iya. Oh. Waduh, Nino di rumah. Teresia, Timothy, ini saya lama ini tidak melihat Timothy di sekolah ini. Halo Timothy. Iya. Iya, halo. Tolong ya kameranya. Aku nggak bisa. Apa? Asli kameraku gelap banget ya. Bentar. Lady, apa Lady? Mamaku nggak bisa ikut. Oh, nggih. Gampang. Ayo Timothy, Teresia. Nyala. Yang doa siapa? Ya, nanti biar Pak Anto yang doa. Lady, Teresia will start video later. Kemarin sampai mana ya, BW ya? Kalau ini jangan mati, saya ngomong sendiri nih di sini. Iya. Lupa nggak tahu. Waduh. Nino, biasanya ini yang mencatat-catat sampai ayat Coy. berapa? Bentar. Di situ jam 3. Bukan 14 ya? Hah? 14. Mas, pasti 14. Di situ mendung nggak, guys? Iya, mendung banget sih. Tapi belum hujan. Ayat 18 kalau nggak salah. Kemarin itu yang sunat itu. Bukan 15 ya sekarang nih. Kok mundur Mana banget? nembel? Iki lo tak kasih tip merah, tanda merah. Ayo wes. 18 berarti. Bentar. Biar saya tunjukkan semua di layar ini ya. Oke, bentar ya. Kejadian pasal 18. 118 ayat 1 itu sampai ayat berapa ini? 15 dulu aja. Ayat 1 sampai 15. Oke. Sudah siap semuanya? Sudah disiapkan itu Bible-nya masing-masing? Siap. Mantap. Bentar ya. Tunggu sekejap. Sabar. Ini yang bagus yang mana? Oh ini. Oh sama. Oke, kita akan share screen. Tidak ada alasan tidak bawa Alkitab di sini. Saya tinju. Ya, waduh, ini kelihatan bahwa ini. Oke, terlihat semua di layar? Iya, kelihatan. Teresia, halo, monitor. Ini orang ini tidur apa gimana? Timothy, monitor. Waduh, Timothy di mana itu? Teresia di situ Kak Timothy. Mana tunjukkan? Kok ini orang kameranya mati? Nah, oke. Ayo jangan mati tuh Timothy. Mari kita baca Kejadian pasal 18 ayat 1. Sudah dibuka semuanya? Udah. Mulai dari saya, lalu kita bergantian ke BW. Ya, diingat ya. Dari saya ke BW,
Habis BW ke Nino, habis Nino ke Lady, habis Lady ke Teresia, habis Teresia ke Timothy. Setelah Timothy, kembali lagi ke saya. Oke, anak-anak muda. Siap. Oke, siap. Nah, bentar. Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesuai dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Ya, Lady, ayat 4. Halo, Lady. Film nih anak. Halo? Ya sudah. Tilem Ah, are. iya, film. Halo, sorry. Ayo, ayat Putus. 4. Ambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Lanjut, terus ya. Biarlah kuambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, ramaslah itu dan buatlah roti buntar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembunya. Lembu yang telah diolah itu lalu dihidangkan di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu. Sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Ya, lanjut Lady. Lalu kata mereka dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itu, Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berakhirkah aku setelah aku sudah layu dan sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah suatu apapun yang mustahil untuk Allah, untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Amin. Oke, selanjutnya apa? Silakan. Selanjutnya sesi menyanyi.
Lalu doa firman oleh Teresia. Baik teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman dari hamba-Mu ya Pak Antok ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan untuk mengajarkan firman bagi kami dan berkati kami ya Tuhan agar kami dapat menjalankan firman ini di kehidupan kami dan menjadi terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Salam Lanjut, semuanya. Shalom. Berapa yang pesertanya ini semuanya? 6 orang. Ya, salam. Pada saat siang hari ini kami diberikan kesempatan kembali untuk membacakan firman Tuhan. Dan semua masih ingat khotbah saya yang kemarin, kapan hari? Tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ada 4 macam. Masih ingat? Kalau ingat, buka mic-nya. On. Ada hadiah menunggu. Masih ingat nggak? Halo? Ada yang ingat khotbah saya kapan hari? Tentang apa? Tentang macam-macam iman. Masih ingat? Apa aja, ayo. Nah, iman digambarkan sebagai benih. Benih itu jatuh di mana? Pertama, di jalan. Yang kedua, di tanah berbatu. Yang ketiga, di semak duri. Dan yang keempat, di tanah yang subur. Itu firman Tuhan yang kemarin. Dan pada saat ini kelanjutannya yaitu kedewasaan iman. Kenapa saya bawakan bersambung iman terus ya? Karena kebanyakan pada saat ini banyak anak-anak Tuhan yang keluar dari konteks kerohanian. Ya, banyak sekali permasalahan, banyak sekali godaan, ujian itu banyak. Makanya itu kita sebagai anak Tuhan dasarnya itu harus kuat dulu. Nah, pada saat siang hari ini saya bawakan dengan tema kedewasaan iman. Iman yang dewasa itu seperti apa? Nah, coba kita baca dulu. Salah satu mungkin WW ya, Wilson, bacakan dalam Matius 7 pasal 24 ayat yang Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Boleh dibacakan. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan aku melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, di sini ada 2 macam dasar iman. Ayat yang ke-24 dikatakan iman yang kuat itu ibaratnya ya, sebuah bangunan yang didirikan di atas batu. Itu iman yang kuat.
Terserah nanti Anda semua itu seperti apa, ukur iman saudara. Kalau iman saudara mau kuat seperti ini, harus dasarnya di atas batu. Batu itu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Ya. Dan yang kedua ada iman yang semangat terus hilang, yaitu ayat yang ke-25 dikatakan orang yang mendirikan rumah di atas pasir, kemudian datang banjir, pasir itu kalau kena air, kena bencana, kena musibah, akan hanyut dan rubuhlah rumah itu. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan, kalau kita mendirikan rumah di atas pasir, badai melanda kita, persoalan melanda kita, masalah melanda kita nggak kuat, maka kita akan hancur seperti motivasi atau bangunan yang kedua ini, yang mendirikan bangunannya di atas pasir. Nah, dalam dua dasar iman ini sebagai gambaran bahwa anak Tuhan harus memiliki dasar iman yang kuat. Kalau dasar imannya tidak kuat, maka akan terjadi seperti yang kedua tadi, rumah yang kedua, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi semangat, ayo ibadah, 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 ikutin, habis ikutin keluar terjadi sesuatu. Diajak temannya ke sini, kemana ke sini mau, akhirnya ikut mengikuti mereka semua. Nah, hilang sudah imannya. Akhirnya minggu depannya nggak mau datang lagi. Oh, mau Natalan, datang lagi. Semangat lagi, ayo. Nah, itu seperti itu gambaran dari iman. Jadi oleh sebab itu kita sebagai anak Tuhan harus mempersiapkan hidup kita. Seperti apakah kita? Kita mau jadi seperti apa? Miliki iman yang kuat dengan dasar batu karang yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memiliki iman berdasarkan pondasi yang kuat, maka kita tidak akan terpengaruh dengan keadaan hal dunia ini. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lihat, kita nggak akan terpengaruh. Kita pasti tetap memiliki iman yang kuat. Nah, pada siang hari ini, saya mengambil tema yaitu kedewasaan iman. Seperti apakah kedewasaan iman? Apakah iman itu jaminan dari berapa lama kita menjadi anak Tuhan? Oh, berarti imannya sudah kuat. Tidak. Dikatakan dalam firman, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Itu gambaran yang luar biasa, saudara ya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa terjadi dalam kehidupan manusia saat ini. Bukan berarti lamanya kita menjadi orang Kristen bahwa kita, nenek kita, engkong kita, emak kita, bapak kita, papa kita Kristen, kita mengikuti Kristen berarti imannya kuat. Tidak jaminan. Jaminan didasarkan dari pribadi lepas pribadi. Jadi sejauh mana kita mengenal Kristus, sejauh mana kita mencintai Tuhan, sejauh mana kita bersemangat untuk tetap hidup bersama Tuhan. Ya. Pada siang hari ini ada 3 hal yang akan saya bahas untuk melihat kedewasaan iman ini, membuktikan bahwa iman kita itu sudah seperti apa. Ada tahap-tahapnya. Jadi yang pertama, iman itu harus didasari dengan dasar kasih Tuhan, di dasar Kristus sebagai pondasi kita. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan yang kemarin, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang seterusnya. Ya, itu iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kita hidup oleh iman. Jadi orang Kristen itu hidup bukan karena keadaan, hidup bukan karena apa, tapi orang Kristen adalah hidup oleh iman. Dan iman itu dimiliki oleh setiap orang Kristen. Semua sudah memiliki iman. Kalau saudara memiliki iman, tergantung saudara semua. Caranya seperti apa? Iman saudara masih anak-anak, nanti dibongkar semua di sini. Iman saudara itu seperti apa? Sudah bertumbuh atau belum? Atau masih kerdil? Ya. Ada pertumbuhan itu, walaupun dikasih makan, disirami air atau apa, tidak tumbuh-tumbuh, tetap kerdil. Ada nanti di situ seperti itu. Nah, inilah ukuran kita sebagai anak Tuhan, sejauh mana kita mengenal Kristus, sejauh mana kita mencintai Tuhan. Yang pertama,
iman untuk menuju dewasa, supaya kita melihat pertumbuhan di dalam iman, itu harus didasari dengan dasar yang kuat. Yaitu saya ibaratkan iman itu sebuah tumbuhan. Ya. Tumbuhan sebelum keluar tunas, keluar apa? Kalau kalian SMP, pelajaran SMP pasti diajari menanam kedelai di dalam kapas yang kasih air. Nah, itu nanti akan tumbuh yang namanya akar. Sebelum tumbuhan keluar daun, dia pasti keluar akar dulu. Di mana ayatnya? Coba dibaca lagi. Di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Salah satu bisa bacakan. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Boleh siapa yang bacakan? Salah satu? Wilson, Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan bangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dan dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, itu yang pertama. Jadi untuk menunjukkan bahwa kita dewasa di dalam iman, katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus. Dan dibangun di atas Dia, dibangun di atas Yesus pondasinya yang kuat, batu karang tadi. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi kita sudah diajarkan mulai dari saat ini, sekolah minggu diajarkan pertumbuhan iman seperti apa. Nah itu. Dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Jadi kalau sebuah tumbuhan, kalau dia tumbuh ke atas, ya, mulai bertumbuh keluar batang, kalau tidak memiliki akar, maka sebentar saja jika ada hujan dan angin, maka tumbuhan itu akan rubuh. Tapi kalau saudara melihat tumbuhan yang akarnya banyak, ya, yang akarnya banyak merambat kemana-mana, dia akan menjadi sebuah tumbuhan yang sangat kuat dan teguh tetap berdiri. Contohnya apa? Contohnya pohon beringin. Jarang sekali kita melihat pohon beringin rubuh. Kenapa? Akarnya menjalar kemana-mana. Akarnya sangat kuat sekali, melebar. Ya. Ke kanan, ke kiri, ke samping itu semua melebar. Beda dengan pohon-pohon yang lain. Dia akarnya cuma satu merambat ke bawah. Makanya di jalan-jalan itu kalau hujan lebat sering terjadi pohon tumbang, pohon roboh. Ya, itu karena akarnya nggak kuat. Lebih-lebih dia tidak di dasar di tanah, tapi di batu-batuan. Oh, lebih gampang lagi. Ya. Makanya oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen harus memiliki akar yang kuat. Yang pertama, hidup didasarkan oleh iman. Jadi mulai bangun hidupmu, mulai berdoa. Setiap hari usahakan berdoa. Ya, kalau nggak berdoa setiap saat ya paling enggak 3 kali ya. Pagi, bangun pagi, makan pagi, siang makan siang, sore makan sore sama tidur 3 hari atau 3 kali. Mungkin 5 kali. Bangun pagi, sarapan pagi, siang, sore, dan mau tidur. Nah, belajar berdoa. Bangun iman saudara dengan doa. Hubungan dengan Tuhan. Maka hidupmu akan menjadi kuat. Nah, mulai setelah akar kuat, maka benih itu akan bertumbuh. Ya. Benih itu akan bertumbuh menjadi besar dan tinggi. Oke, ya. Yang pertama ingat, iman dasarnya harus kuat dulu. Bisa dasar pondasi yang batu yang kuat atau berakar. Ya, dikatakan juga di dalam Kolose 2 ayat 7 tadi, kita harus berakar yang kuat supaya apa? Kita tidak digoyahkan oleh kehidupan dunia ini, tidak diombang-ambingkan oleh suasana yang ada di luar sana. Saya bersyukur kalau saat ini ada 6 orang, 7 orang yang masih bertahan di sini. Walaupun saat ini kan ini sudah malam-malam minggu ini banyak acara-acara
namun kalian semua masih menyempatkan untuk ibadah. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Terus semangat, bangun imanmu yang kuat, berakar terus mencari Tuhan. Supaya apa? Hidupmu dipelihara Tuhan. Hidupmu menjadi hidup yang terbaik, hidup yang benar. Bukan karena kehidupan duniawi, terpengaruh duniawi, tapi oleh karena kasih Tuhan. Yang pertama, untuk menunjukkan kamu dewasa, yang pertama berakar, dan yang kedua, baca di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Boleh Wilson baca lagi? Berapa? 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Satu Petrus pasal 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi dan yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Untuk yang kedua, saya ambil bagian ini dalam masa pertumbuhan. Setelah benih itu berakar, maka benih itu akan bertumbuh. Iman itu setelah dibangun dengan akar yang kuat, iman itu akan mulai bertumbuh. Dikatakan, ya, kita itu seperti bayi. Iman itu seperti bayi yang haus dan lapar akan susu, ya, yang murni dan yang rohani. Nah, ini dikatakan juga demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang masih muda-muda ini harus banyak makan dan minum daripada firman Tuhan. Amin. Nah, sering baca firman, sekarang lebih canggih, tidak perlu membawa kemana-mana membawa Alkitab, tidak perlu. Kita membawa HP, kita bisa baca di mana saja. Nah, ditandai firman-firman itu, dibuat ayat emas. Oh, ini yang harus saya lakukan. Dengan gitu kalian akan hafal. Sesering Anda membaca firman, maka kerohanianmu, imanmu akan menjadi kuat. Nah, jadi setelah berakar, maka iman itu akan bertumbuh. Dikatakan bayi itu cepat besar, ya, tumbuhnya cepat menjadi besar karena minum dan makan dari susu itu. Jadi makan makanan rohani. Ya, kalau bayi minum susu, ya makannya memang susu. Kenapa? Tidak makan nasi karena bayi belum bisa mengunyah. Ya, demikian juga kalau kita sudah mulai bertumbuh, ya, saya tanya, anak umur 2 tahun sama 5 tahun itu makanannya beda apa sama? Beda. Makanannya beda. Ya. Kalau umur 2 tahun mungkin masih minum susu sama bubur, ya kan? Kalau 5 tahun dikasih bubur, enggak mau. Dia masih maunya makan makanan yang keras kayak nasi. Sudah mulai kalau ke mall makannya sudah macam-macam ya. Ada cow, ada apa itu? Ceon, ada apa itu? Wah, semua dimakan. Ya. Beda makanannya. Demikian juga di dalam pertumbuhan iman seorang anak Tuhan, kalau sudah mulai dewasa, makanannya juga beda. Mungkin Anda semua sudah mulai belajar dengan firman Tuhan, bukan bayi lagi, bukan umur 10 tahun, sekarang Anda semua saya perkirakan umur sekitar 15 tahun. Nah, kemana-mana masa saudara harus membawa dot. Nah, nggak mungkin. Itu berarti namanya I. Kalau umur 15 tahun bawa dot, namanya idiot. Ya, coba bayangkan. Kalau umur 15 tahun masih mama, papa, minta cucu. Lucu nggak? Lucu sekali. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita sudah merasa dewasa dan bertumbuh oleh firman Tuhan, maka kita mulai bertumbuh. Iman kita mulai bertumbuh. Tidak lagi mama doanya tidak, Tuhan saya minta ini, minta. Tidak. Tapi kita mulai belajar. Karena umur 15 tahun itu sudah mengerti, sudah mengenal, ya mungkin sudah mulai pacaran. Ya, ada yang sudah punya pacar ini, semua sudah punya pacar ya. Nah,
Tidak mungkin sudah punya pacar, mama minta cucu, hehehe, ya nggak mungkin. Ada perubahan karakter, hidupnya pasti dirubah. Demikian juga orang Kristen sebagai anak Tuhan. Kita mulai belajar, dan saat ini saya suka sekali. Kalian sudah mulai bisa berdoa. Nah, kalau nggak seperti ini, kapan lagi? Ya, iman saudara dibangun. Iman saudara mulai diperkuat oleh pertemuan-pertemuan seperti ini. Ayo, layani siapa yang mau melayani Tuhan. Jangan sampai telat. Saya dulu SD sudah mau melayani Tuhan. Ya. Banyak sekali pelayanan yang dilayani, yang mau dilayani. Asal yang pertama mau tunjukkan bahwa kedewasaan itu bukan diukur dari lamanya jadi orang Kristen, tetapi diukur dari sejauh mana Anda mengenal Kristus. Sejauh mana Anda mengenal Kristus? Sejauh mana Anda mau melayani pekerjaan Tuhan? Itu ditunjukkan dari itu, dari perbuatan kalian. Nah, kalau kalian perbuatannya masih ke sana kemari, iya, ya itu namanya idiot. Nah, enggak bertumbuh. Walaupun umur 18 tahun masih pakai celana pendek kemana-mana, pakai kaos singlet sama bawa dot itu ya, digelantung-gelantung gitu. Itu namanya bukan bertumbuh, ya bertumbuh badannya besar, bongsor, tapi jiwanya masih kerdil. Nah, demikian juga kalau kita menjadi orang Kristen, tunjukkan bahwa Anda memiliki iman yang kuat. Ada perubahan di dalam hidupmu. Setelah mengenal Kristus, berakar dan mulai bertumbuh, mulai ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Jadi saksi Tuhan. Jadi pendoa-pendoa. Ajak teman-temanmu untuk berbakti di tim ini. Gabung, ayo ikut. Ya. Bagaimana Anda membuat persekutuan ini menjadi lebih baik? Dikasih acara-acara game atau apa. Ya. Anak remaja beda sama orang tua-tua. Kalau orang tua-tua diajak game-giman gitu, jelas nggak mungkin, nggak nyantol, nggak nyambung ya. Tapi kalau seusia kalian habis ini, ya mungkin pertemuan ibadah padang di mana hari libur, ya itu nggak apa-apa, ide kemasukan kasih aja supaya apa? Pertumbuhan iman saudara itu lebih kuat. Nah, mungkin hari-hari tahun depan ada hari libur, ngomong aja sama pimpinan di sini, ayo kita ibadah di luar. Tidak apa-apa, nanti sama gereja didukung. Pasti didukung. Ayo kita, malah senang, tambah senang kalau anak remaja itu mulai bertumbuh. Ibadah padang, khusus remaja. Yang tua-tua tidak boleh ikut. Jadi supaya apa? Perkumpulan saudara ini menjadi kuat. Ya. Pertumbuhan iman itu nanti di situ akan kelihatan siapa yang dewasa, siapa yang masih balita, siapa yang sudah atau masih idiot. Ya. Siapa nanti kelihatan. Nah, pertumbuhan iman itu tidak bisa dibuktikan dari seperti pakaiannya gini, badannya besar apa enggak. Tapi dari perbuatan kalian, cara bicara kalian, cara saudara melayani Tuhan itu ditunjukkan dari situ kedewasaan iman itu. Sekarang saya pertanyaan yang terakhir. Setelah berakar, bertumbuh, kalau tumbuhan itu mesti apa yang dihasilkan? Daun? Tidak, tapi berbuah. Kalau saudara sudah berakar, kuat, oh ya saya sudah berakar, saya tidak mungkin digoyahkan oleh apapun. Dan saya sudah bertumbuh, saya tidak mimik susu lagi, tidak ngedot lagi. Tapi saya sudah minum air di gelas. Ya. Mungkin minum kopi, minum apa, susu coklat Milo atau apa gitu. Beda sama balita. Di sini yang terakhir yaitu berbuah. Kalau saudara mengenal di luar, di pasar misalnya, rasanya buah itu apa aja? Ayo jawab, rasanya buah apa aja? Banyak. Apa? Misalnya jeruk. Manis, asam, sepet. Jeruk, sepet. Itu Pak, kesemek sepet Pak. Loh, saya ngomong jeruk. Satu buah paling minim ada 3 rasa. Ya, manis, asam, sepet. Ya, wis itu aja sepet wis. Lydia minta sepet, oke.
paling banyak 3. Nah, di dalam kekristenan, di dalam iman, di dalam Kristenan ada buah yang rasanya 9. Percaya enggak? Di dalam Kristen itu buahnya 9 rasanya. Enggak percaya, baca dalam Galatia. Galatia pasal 5 ayat 22. Listen, baca. Galatia berapa? 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Terus sampai 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, sudah cukup. Di dalam kekristenan ada buah yang rasanya 9. Coba dihitung yang pertama ya. Yaitu buah roh. 1, kasih. 2, sukacita. 3, damai sejahtera. 4, kesabaran. 5, kemurahan. 6, kebaikan. 7, kesetiaan. 8, kelemah lembutan. 9, penguasaan diri. Ini yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Ini yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Dan bukti dari 9 buah, dari 9 rasa ini menunjukkan bahwa iman saudara sudah dewasa. Jadi kedewasaan iman itu diukur dari ini. Saya mau tanya, sekarang pertanyaan saya yang kedua. Adakah sebuah pohon bisa merasakan buahnya sendiri? Ada enggak? Ayo jawab, adakah sebuah pohon bisa merasakan buahnya itu sendiri? Enggak ada, Pak. Enggak ada ya. Yang merasakan siapa? Orang lain. Orang Orang lain. lain, Contohnya seperti ini. Saudara menanam buah mangga. Ya. Dan buah mangga itu masak pohon. Tahu-tahu pagi itu banyak yang jatuh. Sementara saudara belum bangun, siapa yang mengambil buah yang jatuh itu? Siapa yang mengambil buah itu? Orang lewat, tetangga, mungkin pembantu. Ya, yang pasti itu orang 3 ini ya. Saya nggak menuduh. Tapi yang kepastian pasti itu karena saudara belum bangun. Walaupun saudara yang nanam. Mangga yang masak itu, yang dimakan kelelawar apa codot itu, jatuh, sebagian jatuh, pasti diambil oleh orang yang lewat. Kemungkinan tetangga kita atau pembantu kita yang bangun. Nah, jadi di sini dijelaskan dan jelas sekali bahwa buah yang ada di dalam hidup kita dari 9 rasa ini, mungkin yang merasakan adalah orang di sekitar kita. Saya pernah bertanya kepada teman saya, apakah kamu sudah berbuah? Dan saya ini tanya kepada saudara semua saat ini, siapa yang sudah berbuah? Dari kehidupan dewasa rohani, ayo siapa yang sudah berbuah? Yang merasa sudah berbuah. Masa belum berbuah? Terus seperti apa dan gimana nanti kalau Anda belum berbuah? Berarti saudara belum dewasa imannya. Nah, kerohaniannya belum dewasa. Sudah berbuah semua? Ayo siapa? Loh, nggak ada yang jawab. Ya, saya rasa semua sudah berbuah. Ya, sudah berbuah. Cuma saudara takut untuk mengatakannya, buah saya ini apa? Manis, kecut, atau asam? Nah, di sini dirasakan bahwa kita tuh sebagai orang Kristen punya rasa 9 rasa buah yang 1 buah yang rasanya 9. Nah, berarti saya mau ngomong, oh buah saya manis.
Saya tanya sama teman saya, apakah kamu sudah berbuah? Sudah, rasanya gimana? Manis, kamu kok bisa merasakan? Iya, kamu sendiri bisa merasakan. Tapi yang pasti buktinya mana kalau buahmu itu manis? Saya tanya gitu. Ya pokoknya manis. Nah, sekarang terus saya tanya, pembantunya saya tanya, Bu, gimana kehidupan Bapak ini terhadap Ibu? Pelit. Loh, ternyata buahnya buah pelit loh. Bukan manis lagi, tapi buah pelit. Nggak cocok, ternyata nggak cocok, nggak sesuai dengan kehidupannya. Nah, jadi yang saya maksud, dari kehidupan kita, kalau kita sudah berbuah, yang bisa merasakan buahnya itu buktinya, yang memberi bukti dan saksi yang benar-benar buah kita tuh enak, 9 rasa itu ada. Yang pertama adalah lingkungan keluarga kita. Ya mungkin suami kita, istri kita, anak-anak kita, papa kita, mama kita, emak kita, engkong kita, atau pembantu kita, atau tetangga kita yang bilang, ternyata ibu itu sekarang gini, ternyata anak itu setelah menjadi Kristen seperti ini. Nah, itulah namanya buah. Anak itu loh baik. Bukan baik ya pergi ke pasar, beli gula, embonya telur. Salah itu, itu bukan berbuah, itu namanya ngentit. Nah, kalau orang berbuah, beda. Orang sering menolong, orang sering membantu, ya, mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang, sopan. Nah, itu adalah buah dari 9 rasa ini. Semuanya ada di sini, yaitu sukacita. Pagi-pagi sering senyum sama tetangga. Itu buah. Saya mempunyai tetangga di sini. Pernah saya kasih satu ayat, yaitu ayatnya seperti ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya cuma kasih itu aja. Sampai hari ini, setiap pagi kalau saya bangun keluar ke rumah, kalau duluan dia mesti ngomong, hati yang gembira adalah obat yang manjur, sambil senyum-senyum. Nah, itu luar biasa, saudara. Ya, tetangga saya ini, saya malah senang, sampai istri saya nuduh saya. Sama nih sih ngajari gitu. Bukan, aku ngomong enggak, aku nggak ngajari, cuma aku ngomong aja, tapi sama dia dicatat. Dan setiap hari selalu diucapkan. Nah, itu sebuah berkat buat mereka. Kalau dia kemana-mana itu ngomong, iya benar, memang benar. Kalau kita tuh setiap hari itu gembira, senang, enak rasanya, awak seger, nggak sakit semua. Nah, itu menunjukkan bahwa di dalam buah Roh Kudus ada kekuatan yang baru, ada vitamin-vitamin yang baru. Coba setiap pagi, saudara atau kalian semua itu cemberut kepada mama, kepada papa, kepada mak, pada ngomong. Pagi itu cemberut aja. Nanti engkong makmu, mamamu, papa mesti bilang, ngapain kamu? Ya mesti gitu. Kenapa, ada masalah apa? Suasana beda. Coba kalau setiap pagi kamu berdoa, habis berdoa bangun nyanyi-nyanyi, ya kasih salam, pagi mam, salam, pak, salam, sampai nyanyi-nyanyi, senyum-senyum. Mama papa pasti heran. Loh, kok jadi gini? Kelihatannya setengah ini. Ya, enggak penuh lagi. Kenapa? Mesti bingung. Kenapa? Sukacita yang daripada Tuhan itu luar biasa. Semangat yang patah keringkan tulang. Artinya, jika kamu cemberut, tulang-tulangmu akan sakit semua. Kamu akan merasa capek, lelah, pusing. Ya, pikiran itu enggak macam karu-karuan pokoknya. Tapi di saat kamu melakukan pujian dan sukacita, damai sejahtera itu ada, maka hidupmu sudah mulai berubah. Coba mulai besok pagi atau nanti dikatakan seperti itu. Lakukan dari 9 rasa ini. Tunjukkan bahwa kamu sudah berbuah. Jangan bilang, saya sudah berbuah, buah saya manis, gini-gini. Tidak perlu. Kamu tidak usah ngomong seperti itu. Nanti orang lain yang akan menyatakan. Beda. Setelah menjadi anak Tuhan, sering ikutin, ya banyak sekali masukan-masukan, ya banyak sekali firman yang diterima, menambah iman kita lebih kuat lagi. Yang pertama yaitu tadi, masih ingat yang pertama apa? Berakar. Yang kedua bertumbuh. Ya, kita harus bertumbuh, iman itu bertumbuh, harus bertumbuh. Setiap hari harus bertumbuh. Dan yang ketiga harus berbuah. Jadi tidak bisa lepas satu pun. Jadi kita tunjukkan bahwa kita sebagai anak Tuhan ada pertumbuhan dan ada buah dalam hidup kita. Amin.
Puji Tuhan, saya rasa firman Tuhan yang singkat dan pendek ini bisa menjadikan kekuatan buat kalian semua, menjadi motivasi kalian semua untuk bertumbuh menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, dan mulai tunjukkan kedewasaan imanmu di dalam setiap pertemuan, sehingga di dalam kekristenanmu ada perubahan. Bahwa kamu bukan milik dunia lagi, tapi kamu milik Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali kepada ketua dari tim ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Anto telah menjelaskan dan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Pak Anto. Oke, setelah ini kiranya Timothy doa penutup. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami telah menyelesaikan ataupun telah mendengar apa yang Pak Anto ajarkan tentang firman Tuhan yang mengenai buah-buah roh yang ada dalam diri kita. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan bisa memunculkan buah-buah roh yang manis dan bermanfaat bagi kehidupan kami maupun kehidupan orang lain. Bimbing kami selalu agar bisa belajar banyak tentang firman Tuhan lain waktu, dan agar kami bisa selalu sehat selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Dilanjutkan pengumuman oleh Habel. Shalom. Shalom. Ya, bentar ya. Oke, terima kasih pada Pak Anto yang sudah menyampaikan firman-Nya. Semoga apa yang disampaikan bisa membuat kita semua mengerti. Oke. Untuk minggu depan yang khotbah itu masih belum tahu ya, karena kita harus atur-atur jadwal lagi. Yang khotbah siapa, Lady? Bu Lydia. Ya, oke. Yang khotbah Bu Lydia. Untuk minggu selanjutnya kita akan sampaikan. Oh ya, terkait ibadah Natal. Kemarin kita sudah ngomong sama inti-inti yang Natal ini jatuhnya tanggal 3. Iya, ibadahnya di luar gereja. Tidak di Zoom ini lagi. Tapi ibadahnya jatuh di tanggal 3. Itu di Sabtu awal bulan Desember ya. Jadi saya harap semua yang ada di grup dan nanti di sini bisa datang. Nanti lokasinya menyusul. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Silakan. Silakan doa penutup dengan doa firman. Doa syafaat. Silakan, Bu Lydia. Ya, baik. Makasih untuk pelayanannya Pak Anto. Mari teman-teman kita berdoa. Maaf ya Bu Lydia lagi sariawan jadi ngomongnya kurang jelas. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau sudah menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah kasih setiamu senantiasa menyertai anak-anakmu ini semuanya Tuhan, pribadi lepas pribadi, baik yang hadir maupun yang tidak bisa hadir pada hari ini Tuhan. Engkau tahu keberadaan mereka, jika mereka berhalangan Tuhan, tolong untuk kumpulkan mereka kembali untuk bisa beribadah dengan kami. Jika dalam keadaan sakit, kiranya darah Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Anto yang sudah membawakan firman. Engkau memberkati pelayanannya, keluarganya, dan pekerjaannya. Kiranya semuanya ada dalam keadaan baik, dan Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, biarlah semuanya ada dalam tangan-Mu. Engkau memberkati para pemimpin dari mulai
tingkat provinsi sampai tingkat daerah. Tuhan senantiasa memberikan hikmat-Mu supaya mereka boleh memimpin negara ini dengan kebijaksanaan-Mu Tuhan, dan rencana-Mu yang indahlah yang terjadi atas bangsa kami. Jauhkan bangsa kami dari segala kejahatan Tuhan dan bencana mara bahaya. Kami hanya berlindung kepadamu, kami hanya memohon pertolongan-Mu Tuhan, terlebih untuk menghadapi tahun-tahun ke depan Tuhan, di mana ada banyak sekali isu-isu tentang resesi ekonomi, tetapi kami mau berserah kepadamu. Tuhan kiranya tetap menyertai dan memberkati Indonesia ini. Terima kasih Bapak Tuhan, kami serahkan juga kota Surabaya kami ini, biarlah ada damai sejahtera-Mu, cinta kasih-Mu, saling menghargai, saling menghormati, meskipun ada banyak perbedaan di antara kami semuanya Tuhan. Kami juga menyerahkan ibadah gereja kami dan juga gereja-gereja yang lain di hari Minggu besoknya Tuhan. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik dan kami boleh memperoleh berkat jasmani dan rohani dari Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, selamat siang. Selamat sore. Ya, jam 3. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Sore, Tuhan Yesus memberkati semua. Dadah.